Hari ini kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Mari kita bersama-sama berdoa untuk kita meminta pertolongan Tuhan, merenungkan firman-Nya. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih ya Allah untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu bagi kami. Bapa, kami merindukan memuji Engkau Tuhan. Kami merindukan menikmati hadirat-Mu. Bapa di sorga, kami bersyukur. Kami punya Allah yang setia. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami menikmati kasih karunia daripada-Mu. Dari waktu ke waktu, Tuhan, kami bersyukur. Bagaimana dalam kehidupan kami, dalam segala keadaan, Engkau tetap setia. Engkau menjadi Allah yang melindungi dan menjaga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mohon urapan-Mu bagi hamba-Mu ini saat kami merenungkan firman-Mu. Berkati Bapak Ibu Saudara di tempat masing-masing, sehingga kami semua hari ini mengalami lawatan kuasa firman. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini perikop renungan kita terambil dari Ratapan pasal 3. Di Ratapan pasal 3 ada 66 ayat. Saya akan mengajak kita untuk mendengarkan, memperhatikan. Saya akan membacakan dari ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-27. 26 ya. Dari ayat 19 sampai ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian dari Ratapan pasal 3 ini merupakan ungkapan penghiburan di tengah penderitaan. Bagaimana orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang melayani Tuhan, orang yang hidup di hadirat Tuhan, di hadapan Tuhan, dalam kehidupannya memiliki relasi yang baik dengan Allah. Dalam segala keadaannya dia taat mendengarkan suara Tuhan. Dialami oleh seorang Yeremia bahwa di dalam penderitaan akan orang-orang percaya, dalam penderitaan hamba-hamba Tuhan, dalam kondisi yang sulit sekalipun, bahwa jika kita hidup di dalam Tuhan, tetap ada pengharapan. Ada pengharapan, ada penghiburan di tengah penderitaan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana tidak mengalami penderitaan jika di negerinya, jika di rumahnya, jika di tengah-tengah keluarganya mengalami kehancuran. Yeremia mengalami kehancuran hati, Yeremia mengalami gejolak yang luar biasa. Bangsanya, kota tempat tinggalnya, orang-orang yang dikasihinya hidup di dalam penghukuman Tuhan. Dan mereka keras hati, mereka tidak bertobat sampai mereka dibuang. Bapak Ibu Saudara, tapi bagaimana akan penderitaan yang disampaikan itu di dalam ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-20. Itu berbicara tentang penderitaan yang luar biasa, tentang hatinya, tentang jiwanya, tentang bagaimana dia mengalami penderitaan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Mengingatkan saat Yeremia memandang pergumulan, memandang penderitaan, memandang situasi di depan mata. Dia katakan, sengsara aku seperti pengembara. Jiwaku teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Bapak Ibu Saudara, mengingatkan bagaimana saat kita fokus dalam penderitaan, fokus dengan keadaan apa yang di depan mata, itu keadaan bukan semakin baik. Tertekan dalam diriku, jiwaku teringat, jiwaku selalu teringat akan hal itu. Mengingatkan bahwa ini manusiawi.
Ini manusiawi, selalu mengingat penderitaan itu, ya. Itu juga dialami oleh Yeremia. Jiwaku selalu teringat akan hal itu, akan apa yang sudah dituliskan dari ayat 1 sampai 19. Seperti racun rasanya penderitaan, sengsara, kemasyurannya hilang. Ya, keadaan seperti tercerai-berai gitu. Bahkan digambarkan oleh Yeremia itu, aku sampai lupa kebahagiaan Tuhan. Karena yang ada depan mata ini hanya kesulitan, penderitaan. Saat jiwaku ingat akan itu, aku tertekan, jiwaku tertekan. Tetapi, ya, ada hal yang dikontraskan, yang berlawanan. Kalau aku mengingat akan hal ini, penderitaan, jiwaku tertekan. Tetapi hal-hal inilah yang membuat aku hidup berpengharapan. Hal-hal ini yang kuperhatikan. Mengingatkan saya dan Bapak Ibu Saudara. Mengingatkan keluarga kita. Betul, situasi ini sulit, ya. Keadaan bangsa kita, ekonomi hari-hari ini tidak mudah, benar. Besarnya tantangan, besarnya godaan, besarnya permasalahan yang berefek bagi hubungan suami istri. Ya, suami istri bisa saja tidak rukun karena keadaan ekonomi, karena situasi pengasuhan anak, karena kenakalan anak dan remaja, macam-macam. Kalau mengingat itu semua, kalau menghitung pergumulan, jiwa kita akan semakin tertekan. Tetapi mari kita belajar menikmati adanya pengharapan, mengingatkan adanya penghiburan di tengah penderitaan. Kita harus alihkan fokus, harus alihkan perhatian kita. Saat jiwaku memperhatikan, mengingat itu, selalu mengingat itu, jiwaku tertekan. Tetapi saat aku memperhatikan hal-hal ini, jiwaku bangkit dan berharap. Oleh sebab itu aku berharap tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Ketika mengingat adanya kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, yang selalu baru, tidak habis-habisnya kasih setia Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita sedikit mengingat tahun 2025 yang telah kita lewati. Ada hari-hari penuh air mata, ada hari-hari pergumulan, ada hari-hari pertikaian, ada hari-hari suami istri nggak baikan, ada hari-hari orang tua seperti tensi naik karena melihat anak yang bertumbuh dan di usia remaja, usia pemuda mereka memiliki hal-hal tersendiri yang membuat kita nggak mampu rasanya. Kita ingat kasih setia Tuhan. Jangan ingat kasusnya, tapi ingatlah adanya kasih setia Tuhan atas kasus-kasus tersebut. Fokusnya adalah pada Tuhan yang kasih setianya tidak pernah habis. Tahun sudah berganti dan kasih setia Tuhan tetap selalu ada, tidak pernah berkesudahan. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai tidak pernah berhenti mengalir. Ada selalu di musim kemarau. Kasih Yesus tak pernah menjadi kering buat saya, buat rumah tangga kita, buat keluarga kita. Kasih setia Tuhan selalu baru, tak habis-habisnya, terus tetap. Kita berpikir dengan saldo yang sudah semakin berkurang, mungkin uang dalam dompet yang sudah semakin tinggal selembar, stok beras, stok makanan yang sudah semakin menipis. Di tanggal tua Bapak Ibu Saudara, 25 Januari, akhir-akhir bulan. Tapi ingat, kalau aku mengingat dompetku, kalau aku mengingat saldoku, jiwaku tertekan. Tapi ini yang mau kuperhatikan, aku punya Tuhan yang kasih setianya tak habis-habisnya. Dia akan terus pelihara kita. Yang kasihnya akan selalu ada buat saya dan Bapak Ibu Saudara. Percayalah, maka kita akan tetap punya pengharapan. Bapak Ibu Saudara, nantikanlah Tuhan. Jangan nantikan gaji, jangan nantikan penghasilan. Karena itu kalau nanti datang masuk alokasikan ke dana 1, 2, 3, 4, entek, habis, selesai. Hilanglah sukacita kita.
Tapi saat kita fokus memperhatikan pada Tuhan yang kasih setianya tidak pernah habis. Kasih setia Tuhan itu, memperhatikan kasih setia Tuhan itu ada buat saya dan Bapak Ibu Saudara. Mari hari ini kita bersama-sama memperhatikan kasih setia Allah yang tidak berkesudahan, yang tidak habis-habisnya rahmatnya tiap-tiap hari. Bapak Ibu Saudara, ingatlah setiap pagi kesetiaan Tuhan selalu baru. Dan ingatlah Tuhan itu adalah bagianku. Kata bagianku ini mengingatkan bagaimana warisan bangsa Israel. Bangsa Israel itu 12 suku, dan pada saat masuk ke tanah Kanaan itu dibagi-bagi ya, mendapatkan bagian-bagian warisan-warisan. Jadi suku Yehuda dapat yang wilayah ini, suku Ruben dapat wilayah ini, suku Simeon dapat wilayah ini, semuanya masing-masing dapat kecuali Lewi, karena dia melayani Allah maka bagiannya adalah Tuhan. Nah itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena Tuhan adalah hartaku, karena Tuhan adalah warisan yang aku dapatkan. Aku nggak punya tanah, aku nggak punya sawah, aku nggak punya kebun, nggak punya ladang, nggak punya perusahaan yang menjadi warisanku. Kita memiliki warisan, yaitu adalah Tuhanlah bagianku. Maka aku berharap, karena pada saat pembuangan semua tanah bagian-bagian itu sudah direbut, sudah dihancurkan. Apalah artinya? Warisan itu bisa diambil oleh Nebukadnezar, oleh Raja Babel, bisa dihancurkan. Tapi saat warisan Yeremia adalah Tuhan, pembuangan tidak bisa mengambil, tidak bisa merebut Tuhan yang adalah warisan seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ingatlah, kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan. Setiap hari selalu baru. Ingatlah, jangan ingat perusahaanmu, jangan ingat warisanmu, jangan ingat hartamu. Karena kalau engkau ingat, jiwamu semakin tertekan. Tapi saat kita ingat Tuhan, oh ya, bagianku, warisanku adalah Tuhan, maka kita akan memiliki pengharapan. Dan mari Tuhan katakan, Tuhan baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang cari Dia. Adalah baik menantikan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Mari di saat-saat sulit, Bapak Ibu Saudara, ajaklah pasanganmu, bukan melihat isi dompetmu, bukan melihat keadaan anak-anakmu, tapi lihatlah Tuhan yang menjadi pemilik hidup kita, Allah yang selalu bersama dengan kita. Mari kita ajak anak-anak kita untuk melihat adanya Tuhan. Kalau anak-anak di akhir bulan ini menceritakan atau menyampaikan adanya keperluan-keperluan sekolah, ayo pegang tangannya dan katakan, ayo nak, kita lihat Tuhan. Tuhan kita, Tuhan yang tak berkesudahan. Tuhan kita, Tuhan yang berkuasa. Kita berdoa ya, karena Tuhan tempat pengharapan kita. Tuhan yang akan kasih pertolongan untuk kita. Gandeng tangan pasanganmu, gandeng tangan keluargamu untuk datang kepada Tuhan dan mengarahkan perhatian, pengharapan kepada Tuhan. Selamat menikmati pertolongan Tuhan. Selamat menantikan kasih setia Tuhan. Arahkan pandangan kita, iman kita, perhatian kita, pikiran kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Engkau memberikan kekuatan baru bagi kami. Dunia ini, rumah tangga kami, keluarga kami punya pergumulan, dan saat kami mengingat itu, dan kalau kami selalu teringat akan hal itu, hanya tertekanlah jiwa kami. Tapi kami bersyukur firman-Mu mengingatkan ada Engkau dengan kasih setiamu, ada Engkau yang berkuasa, yang adalah bagian dalam hidup kami. Tolonglah kami ya Allah, bersama dengan keluarga kami berfokus kepadamu. Kami selalu melihat Engkau, kami selalu memperhatikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menuntun kami mengakhiri bulan ini sampai selesai dalam kebaikan Tuhan, bahkan terus menikmati hari-hari selanjutnya.
Berkati kami akan beribadah hari ini, berkati kami melayani Tuhan hari ini. Tuhan menolong menyertai kami semua. Kami mau melangkah di dalam berkat-Mu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah.